wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya menyampaikan tentang surga berada di bawah telapak kaki ibu, ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Setidaknya ada 3 makna ya dari hadis ini. Jadi coba kita jelaskan satu-satu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Artinya kamu kalau cari surga, surgamu ya ada di bawah telapak kaki ibu. Dengan cara kamu berbakti kepada ibumu. Itu makna yang paling sering kita pikirkan ya. Jadi surga itu adanya di bawah telapak kaki itu. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai dimanapun kalian berada, tentu saja semua dari kita kepengen masuk surga di akhirat. Surga yang dimasukkan di sini adalah surga akhirat, juga surga dunia. Surga akhirat itu yang menjadi tempat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari akhir. Sementara surga dunia yang dimaksud adalah kebahagiaan, ketenangan, keberkahan. Jadi kalau mau cari surga akhirat adanya ya di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau cari surga yang di dunia yaitu berupa kebahagiaan dan keberkahan, itu juga ada pada mencari keridhaan kepada orang tua. Nah, mencari keridhaan ya ibu, orang tua, namun dalam cara khususnya adalah ibu gitu ya. Kalau orang tua itu kan ada 2, ibu terus sama ayah. Nah, ibu ini memang tempatnya lebih tinggi daripada bapak. Cara baktinya kita sama kepada kaum ibu. Kenapa? Sebab kesulitannya itu lebih banyak daripada kesulitan ayah. Tentu dalam porsi yang berbeda dan sama-sama berjuang untuk anak-anaknya. Dan perjuangan ibu lebih banyak daripada perjuangan ayah. Begitu nih kalau yang saya pahami ya itu tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menjadikan ibu itu lebih utama daripada ayah. Dengan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh salah satu sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi birri. Wahai Rasul, siapa yang paling pantas, paling bagus buat saya berbakti kepadanya? Lalu Nabi menjawab, ummuka. Lalu sahabat bertanya lagi, summa man ya Rasul? Lalu dijawab lagi, ummuka. Ditanya lagi, siapa? Lalu dijawab, ummuka sampai ketiga kali, baru yang terakhir, ayah. Jadi ibu, lalu ayah. Bukan berarti ibunya 3 ya. Bentar ayahnya bilang gitu, nak, Rasulullah kan nyuruh bakti sama ibu 3. Kamu kan baru punya 1, jadi bapak masih boleh nambah 2, biar genap 3 gitu ya. Maksudnya pas biar 3, ya Allah. Apalagi kalau dalilnya gini, kan namanya juga istri. Kalau 1 iswan, kalau 2 itu, kalau 3 istri, baru gitu. Enggak gitu ya. Jadi maksudnya di sini bahwa bakti kepada ibu itu 3 kali dibandingkan dengan baktinya kepada ayah. Itu juga yang dimaksud dengan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Teman-teman sekalian, gak usah nunggu-nunggu di akhirat. Bakti kepada ibu, bakti kepada ayah, bakti kepada orang tua adalah suatu hal yang akan dipersegerakan balasannya dari dunia sebelum ke akhirat. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis,
Bermakna bahwasanya dambun ujilat ulfa batu. Ada juga yang sawabun ujilat sawabun, bahwa ada perbuatan baik yang dipersegerakan balasannya dari dunia sebelum di akhirat, yakni birrul walidain. Pasti sama orang tua itu pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagiakan kita di dunia sebelum di akhirat. Dan dosa yang dipersegerakan balasannya sebelum akhirat apaan? Zina. Jadi bakti kepada orang tua itu adalah perbuatan baik yang akan dipersegerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Dan dosa yang dipersegerakan balasannya di dunia sebelum di akhirat adalah dosanya zina. Alhamdulillah min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya dari dosa-dosa perbuatan dosa, zina maupun dosa-dosa yang lain. InsyaAllah amin. Jadi seperti itu ya. Perbuatan baik yang dipersegerakan balasannya adalah perbuatan bakti kepada orang tua. Macam-macam. Salah satu balasannya itu akan mendapatkan surga bagi anak yang berbakti. Dia akan mendapati anak-anaknya kelak berbakti kepadanya. Dia nanti akan mendapati anak-anaknya berbakti. Birru aba'ukum kabirrukum abna'ukum. Jadi berbaktilah kalian kepada anak-anak kalian. Niscaya kalian akan mendapati anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Gitu ya. Itu adalah salah satu jenis surga yang Allah janjikan kepada kita. Dan teman-teman coba diingat-ingat, surga mana, kebahagiaan mana yang lebih senang daripada mendapati anak-anakmu berbakti kepada kamu. Ini kita bicaranya di dunia ya. Kalau kita bicara kesenangan seorang ibu di dunia, apalagi yang lebih besar daripada mendapati anak-anak yang berbakti kepadanya. Saya posisi sekarang masih menjadi anak. Jadi kalau saya melihat orang tua, apalagi ibu ya, ketika memberikan saran yang baik, insya Allah pasti baik. Dengan kita melakukan apa yang disarankan, itu kan kelihatan ya. Ekspresi senangnya, tenangnya begitu omongan beliau, saran beliau saya ikuti. Itu namanya surga dunia yang dijanjikan sama Allah. Tahta aqdamil ummahat. Kamu akan mendapati jika kamu berbakti kepada orang tua. Kamu akan mendapati anak-anakmu berbakti kepadamu. Itu adalah surga-surganya dunia. Adalah baktinya anakmu kepada. Apalagi ntar kalau di masa tua, jangan berani-berani sama orang tua. Sekarang nanti anak-anakmu akan berani kepadamu. Jadi kalau di masa tua kita berani sama orang tua kita, nanti di masa tua kita, anak kita juga akan berani kepada kita. Nggak ada yang hilang urusan sama orang tuanya. Tenang aja, nggak ada yang hilang. Mau kita berbuat baik, Allah bakal balas baik. Mau kita berbuat jahat, Allah juga bakal balas jahat. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma, dan nggak ada yang gratis. Semuanya akan mendapatkan balasan masing-masing. Gitu ya. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kita berbuat yang jelek kan begitu ya Ustazah ya? Iya, betul. Baik, Cak Ning yang dirahmati Allah, Ustazah Hilda ini sudah menyampaikan materi ya. Nah monggo Cak Ning bisa bergabung, Cak Ning tanya jawab. Jadi sampai besok mlebu nanggone 089 602 193 ya, atau dari teks WA ataupun voice note ya. Nah ini sudah ada Pak Priyadi yang bergabung. Ustazah saya sampaikan dulu pertanyaannya ya Ustazah. Oh langsung tanya jawab ini? Ya ini sudah ada yang masuk melalui WA. Oke.
Ya. Monggo. Yang tadi saya dengar dari Ustazah itu adalah yang ibu disebutkan 3 kali soal baktinya ya. Ini mengapa sampai disebutkan 3 kali dalam sebuah hadis itu? Pak Prihadi ini yang bertanya. Monggo Ustazah. Jadi kenapa ibu disebut 3 kali ya dalam sebuah hadis? Ye, monggo. Kalau dalam kitab Al-Baqi karya Imam Ibnu Hajar dijelaskan secara Rasul menyebut ibu sebanyak 3 kali. Jadi 3 fase kesulitan hidup ibu itu dijelaskan, disebutkan nama ibu 3 kali karena umumnya ibu telah melewati 3 kesulitan ya dalam hidup, antara lain ketika mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Sedangkan sosok ayah memang memiliki andil yakni dalam hal pendidikan dan nafkah sama-sama dengan ibu. Jadi meski sosok ayah disebut 1 kali oleh Nabi, bukan berarti peran ayah tidaklah penting. Jadi sosok ayah maupun ibu memiliki peran yang sama penting dalam mendidik anak, mendidik seorang ibu. Meski seorang ibu begitu dimuliakan oleh agama, jadi ada 3 fase itu yang dilewati ibu ketika beliau menjadi ibu, begitu yang saya ketahui. Ya, begitu nggih, Ustazah nggih. Demikian. Suaranya kecil ya? Oh, masih kecil. Kalau dari studio? Iya. Oke. Iya, suara yang dari studio kecil. Sebentar. Kalau seperti ini sudah? Oke, sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik. Ini ada yang bertanya lagi dari Bu Iis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini bagaimana sebenarnya ketika memang bakti kepada orang tua, khususnya ibu ataupun orang tua pada umumnya, tetapi memang orang tua kita itu mengajak pada hal-hal yang mungkar ataupun tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam ya. Ini bagaimana sebenarnya? Kadang ada konflik di dalam batin, tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya ya, Bu Iis, matur nuwun. Nggih, monggo Ustazah. Jadi untuk menanggapi pertanyaan seperti itu berarti anaknya sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Iya, kemungkinan begitu ya Ustazah ya. Jadi kalau sudah dewasa, kalau sudah balik, insya Allah dia sudah tahu ya. Jadi saat ibunya mengarahkan hal-hal tidak baik, cukup diam dan tidak perlu dilakukan. Saya seperti itu, karena kalau melakukan hal-hal yang sudah menjadi yang tidak baik dalam depan, meskipun beliau sebagai ibu ridho, tapi nggak ridho, cukup dikasih tahu aja kalau itu tidak baik dan tidak mau melakukan. Begitu, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan lembut agar beliau tidak sakit hati. Karena bagaimanapun ibu ya, ibu itu salah-salahnya, kalau saya salah-salahnya. Dan kalau kita bicara pengorbanan, ya beliau mengandung, melahirkan, menyusui, itu kan juga bagian dari pengorbanan beliau. Jadi kalau ada yang nggak cocok dalam hati, disampaikan dengan apalagi kalau sampai menjurus ke luar aturan-aturan aturan Allah, sampaikan dengan baik. Itu. Berarti ini memang pengkomunikasiannya ya Ustazah ya, dalam arti tentu ketika apa ya, memang ngapunten, mohon maaf misalnya ada bunda-bunda kita atau ibu-ibu yang memang yang dimaksud Bu Iis tadi itu juga apa ya, tidak semestinya ya kita tetap berbakti gitu maksudnya ya Ustazah ya.
betul. Kita berbakti dan ya itu tadi sampaikan dengan cara baik. Ya jangan sampai jangan gitu Bu, saya nggak mau. Akhirnya menyulut pertengkaran. Awal mula pertengkaran itu kan juga mulai dari nada ya Bu. Nada ketika berbicara, kalau mungkin meski bahasanya kata-katanya baik, tapi kalau nadanya tinggi, nah itu kan akan menyulut pertengkaran. Ya, baik. Demikian ya Bu Is ya. Kemudian Ustazah ini ketika memang tentu cara berbakti itu sampai ayah atau bunda kita itu sampai seto, sampai nggak ada atau sampai meninggal dunia ya. Terlebih yang sudah tidak ada atau yang sudah seto ini bagaimana ya caranya Ustazah ya untuk tetap menjalankan amanah bahwa kita bakti gitu. Terus seperti Ustazah. Berarti cara berbakti pada orang tua yang telah meninggal telah meninggal dunia. Cara pertama berbakti kepada orang yang sudah meninggal, salah satunya pasti mendoakan. Pasti mendoakan sebagai bentuk bakti seorang anak. Kita bisa mengirim doa kepada mereka yang apalagi seorang anak itu menjadi solihah. Doa anak yang soleh itu tidak pernah terputus, sangat bermanfaat bagi orang. Lalu kalau orang tuanya masih punya hutang piutang, lebih baiknya untuk hutang-hutang orang tua. Itu juga ini ya tabungan sebagai tanggung jawab nanti di akhirat. Allah bakal tanya kita sebagai anak apa aja yang kita lakukan di dunia selama orang tua masih ada. Kalau sudah tahu orang tuanya belum melunasi hutang-hutangnya, tapi belum dilunasi, nggak mau melunasi, lah itu juga akan dipertanggungjawabkan kalau di akhir. Jadi kalau ada hutang piutang yang belum terselesaikan, baiknya sebagai anak yang punya rezeki lebih untuk melunaskan hutang-hutang kita. Iya, baik. Lalu sedekah. Sedekah di atas namakan ayah atau bunda kita gitu ya Ustazah. Betul. Sedekah di atas namakan orang tua, ayah atau ibu. Terus menyambung silaturahim, kerabat. Kerabatnya ibu terutama. Jadi jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Ya, baik. Ustazah, ini jangan ditutup dulu, kita nanti sambung lagi. Ustazah, bagaimana ini ketika saya tadi mendengar ya soal hutang, bagaimana kalau misalnya ini keluarga atau keturunannya masih belum mampu untuk membayarkan amanah hutangnya, sementara mungkin dalam jumlah yang banyak, apa yang memang harus dilakukan gitu? Monggo Ustazah. Ini dari 2316 ya, ini Bapak atau Ibu ya, tapi matur nuwun ini sudah bergabung juga di Cahaya Pagi. Silakan Ustazah. Iya, untuk hutang dari orang tua yang belum bisa untuk dilunasi, maka sebaiknya sebentar, ini tidak bisa dilunasi tapi masih bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari ya? Tidak disebutkan Matan ya, tapi kemungkinannya apa begitu saja? Kalau memang beliau anak tunggal atau beliau banyak saudaranya, mungkin bisa diajak patungan buat melunasi hutang-hutang kedua orang tuanya. Kalau saudaranya banyak, dan kalau dirasa dari sisi kemampuan ekonomi juga masih belum mampu untuk menyelesaikan sendiri, maka juga didiskusikan saudara-saudaranya enaknya bagaimana, terus cara ngumpulinnya gimana agar tidak ada
ini, tidak ada yang punya perasaan apa ya, dongkol, nggak ada yang punya perasaan dongkol, mangkel gitu ya. Iya betul, mangkel. Jadi itu udah dibalik lagi dikomunikasikan kepada saudaranya. Kalau nggak gitu disampaikan kepada saudara, kakak atau adik dari ibu beliau. Jadi nanti kalau kita komunikasi sama orang yang lebih tua itu pasti insya Allah akan ada solusi. Entah itu cepat atau lambat pasti ada solusi. Kalau cepat ya alhamdulillah, kalau lambat berarti Allah menyuruh kita untuk sabarnya ditambah lagi. Begitu. Ya mungkin kalau secara mungkin kemungkinan ya secara keekonomiannya mungkin kurang mampu begitu, sementara mungkin tidak tahu tiba-tiba orang tuanya ini kok punya banyak hutang dan sebagainya. Ini tentu juga apa ya, dalam kondisi-kondisi yang mungkin putra-putrinya mungkin merasa terbebani gitu ya Ustazah ya. Iya, sebenarnya kan juga kasih waktu tua meninggal juga meninggalkan kita. Maka juga dari kita sendiri harus mempersiapkan diri sebaik mungkin saat menjadi orang tua. Orang tua itu saat menikah menjadi orang tua itu menjadi orang tua yang ideal seperti apa. Meskipun kita bakal jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya kita mau belajar bagaimana buat menjadi orang tua yang setidaknya tidak menyusahkan anak. Anak itu bisa belajar dengan baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus bisa mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan anak sebelum memiliki anak. Ada sisi-sisi yang memang harus ini ya, termasuk juga orang tuanya juga harus lebih berhati-hati begitu ya Ustazah mungkin ya. Betul. Baik Caning, 089602 satunya 3 kali 968. Ini ada dua lagi yang bergabung ini. Yang pertama ada Pak Ja'far ya. Pak Ja'far ini selamat hari Ibu buat Ustazah Hilda. Saya ingin tanya lagi ya, pendalaman apa yang dimaksud dengan surga ada di telapak kaki Ibu. Kemudian yang kedua ini dari Bu Iis lagi yang bergabung ya. Kalau berkaitan juga dengan ibu yang sebagai tonggak pembangun bangsa dan penerus generasi bangsa, maka apa peranannya sebenarnya untuk bisa lebih efektif lagi ya? Oke. Ya, Bu Is menanyakan kalau ibu sebagai penerus generasi bangsa yang melahirkan penerus generasi bangsa, apa yang memang peranan yang memang harus dilakukan oleh seorang ibu. Kemudian Pak Ja'far ini menyampaikan ya, ingin pendalaman apa tadi sebenarnya yang dimaksud dengan surga berada di telapak kaki ibu. Monggo Ustazah. Ini saya jawab dulu salah satunya. Iya, monggo ya. Jadi tadi pertanyaan yang keutamaan menjadi peran wanita sebagai ibu dalam Islam. Intinya jadi, begitu mungkin. Kalau kita fokuskan kepada wanita ya, makhluk yang dikodratkan Allah sebagai perantara lahirnya dia di bumi. Jadi kelebihan wanita juga banyak, kandung, melahirkan, memilihkan calon manusia yang akan dididik sebaik mungkin. Jadi tugas kaum ibu kan sudah sangat tidak ringan. Lalu seorang ibu juga dapat menjadikan anaknya menjadi orang. Bagaimana ibu juga bisa menjadikan anaknya, baik buruknya anak juga dipengaruhi oleh wanita. Jadi di sini peran ibu cukup berat, menuntut rasa tanggung jawab yang tidak ringan. Ya betul. Kalau kita fokuskan dalam hadis surga yang berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi di sini ini tidaklah berlebihan apabila Rasul menjelaskan tentang surga yang berada di bawah telapak kaki ibu. Beberapa langkah yang kan seorang ibu sebagai anak.
itu juga ada rasa tanggung jawab. Sebagai ibu ada rasa tanggung jawab bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang baik, anak yang kuat. Ada sebuah yang mengajarkan bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang tanda kutip ibu juga menjalankan sholat 5 kali maka di bulan Ramadan menjalannya dan taat kepada suaminya, maka masuk dia. Lalu yang kedua, mendidik anak kita masih dalam kandungan. Jadi kalau menurut ajaran Islam itu sejak usia 120 hari dalam kandungan, bagaimana anak itu akan diarahkan menjadi apa. Jangan lupa juga untuk di depan di dalam surah Ibrahim ayat 40 itu yang berbunyi Rabbi ja'alni qima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan aku dan istriku orang-orang yang tetap sholat, ya Allah kabulkan. Jadi sholat itu kan tiang agama. Jadi kita doa terus yang terbaik buat anak kita akan menjadikan soleh-solehan. Iya. Lalu mendidik anak tersopan itu juga perlu setelah lahir diberikan pendidikan yang baik, diberikan kurikulum yang baik. Jadi seperti itu kalau kita bicara tentang ibu ya, peranan wanita. Memang termasuk yang mengemban amanah pendidikan karena di awal juga memori pertama kasih sayang dan pendidikan dari ibu ya Ustaz ya, sehingga memang ini menjadi bagian sangat penting dalam pendidikan putra putri kita atau anak-anak kita kan begitu ya Ustaz ya. Ya betul. Ya. Nah, kemudian yang dari Pak Ja'far ini mungkin bisa diulangi lagi penekanannya, pendalamannya, Ustazah. Pertanyaannya begitu, saya lupa. Ya, yang ingin sekali lagi pendalaman ingin apa? Surga berada di bawah telapak kaki ibu itu tadi. Pak Ja'far ingin diulangi lagi. Oh, iya. Surga yang berada di bawah telapak kaki itu, kalau saya ringkas menjadi 3 pilar gitu. Jadi keutamaan berbakti orang tua itu yang pertama adalah menjadikan doa yang akan dilakukan. Anak yang berbakti kepada orang tua itu akan didoakan oleh kita. Tadi yang saya sampaikan, anak yang soleh-solehah. Jadi kalau saya fokuskan ada hadis yang mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan doa yang mustajab yang tidak ada kedua Allah akan mengkabulkan doa tersebut. Yakni doa orang yang terzalimi. Jadi saat kita dizalimi orang lain doa yang baik untuk diri kita, jangan mendoakan orang lain, doakan diri. Justru sebaliknya harus tetap mendoakan yang baik ya Ustazah ya. Iya betul. Lalu doanya musafir, kemudian lalu doa orang tua untuk kebaikannya. Jadi doa itu akan Allah kabul. Jadi salah satu keutamaan pasti pada orang tua adalah mendoakan. Lalu keutamaannya juga membuka pintu taubat. Jadi di salah Ibnu Umar meriwayatkan bahwa seorang pria kepada Rasul, ia berkata, wahai Rasul, saya melakukan dosa besar, apa saya ada taubat? Lalu Rasul menjawab, apakah kamu memiliki kedua orang tua? Tidak. Apakah kamu masih
memiliki saudari ibu, ya kalau begitu berbuat baik. Jadi membuka pintu taubat. Lalu yang ketiga, menjadi jalan Allah, berbakti pada orang tua merupakan amalan. Mereka memiliki kedudukan yang agung sehingga sang anak diwajibkan berbuat baik kepada gitu. Gitu ya Pak Ja'far ya. Intinya juga bahwa seperti yang dalam sebuah hadis sahih tadi yang disebutkan Ustazah Gilda, memang porsinya bunda atau ibu ini sampai 3 kali ya, begitu Ustazah ya. Jadi kita semakin diingatkan dan diberikan amanah begitu, supaya juga soal ibu ini ya, walaupun juga ayah penting, tapi ibu ini memang disebutkan oleh baginda Rasulullah ini 3 kali begitu. Ustazah, mungkin ada sedikit rangkumannya, penekanannya sebagai penutup, singkat saja monggo. Oke, sebagai penutup terakhir saya sampaikan, terus berbuat baik kepada orang tua, terutama ikuti saran beliau, ikuti apa yang beliau sampaikan kepada kamu, karena pada hakikat tidak ada seorang ibu yang tidak melakukan kebaikan seorang. Memang ada kalanya orang anak mengeluh, disuruh begini, disuruh begitu, padahal nggak suka, tetap aja. Tapi kalau paksaan itu tidak menjerumuskan kita, tidak menjauhkan kita dari Allah, lakukan. Karena ada 2 hal yang akan kita dapat, yaitu menjadi baik atau menjadi lebih baik. Jadi tidak ada kerugian. Begitu saja ya. Baik, Ustazah Gilda, matur nuwun Ustazah sudah membagikan ilmunya, edukasinya, tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan suasana dan keadaan yang menggembirakan. Ya, matur nuwun ya Ustazah sudah berinteraksi bersama dengan pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Waalaikumsalam.